Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan kali aku membahas mengenai Attack on Titan chapter ke-132 yang berjudul Sayap Kebebasan guys ya. Yang isinya itu ya namanya juga Attack on Titan guys ya. Jadi udah pasti harus ada drama dan epicnya guys ya. Dan kali ini menurut gua dramanya dapat banget sih yang ini ya. Salah satu yang paling dapat guys ya, selain kematiannya Sasha sama kematiannya Erwin, ini yang paling dapat guys ya. Gue gak mau cerita sekarang, kita bahas aja guys ya, tanpa basa-basi. Check this out. Yang pertama ada persiapan di ODH guys ya. Akhirnya squad dari gabungan Marlian Eldian dan juga Eldian Paradis akhirnya sampai di ODH. Tapi ODH-nya udah kosong akibat para penghuni yang sudah mengungsi ke arah selatan guys ya. Itu menurut katanya si Kiyomi guys ya. Akhirnya pun membuat ya akhirnya yaudahlah, daripada kelamaan langsung aja dipersiapkan dengan orang-orang Azumabutos yang berasal dari Paradis. Langsung dipersiapkan kapal pesawat terbangnya guys ya. Terus juga langsung mulai juga persiapan yang lain guys ya, mulai dari senjata dan lain-lainnya juga. Nah di sini awal kan ada peledak guys ya yang ada di pesawat terbangnya itu. Awalnya Rainer berpikir untuk membuang itu, cuma si Armin bilang jangan dibuang, jangan. Ini soalnya buat jadi senjata rahasia untuk menghadapi Eren guys. Wow, kira-kira senjata rahasia maksud Armin apa nih guys ya? Omoshiroi ya. Dan adapun ya singkat cerita harapan mereka juga berbincang-bincang guys ya, mulai dari si Mikasa yang ngobrol sama si Ani. Kayaknya semenjak Ani keluar dari kristal jadi sering ngobrol sama Mikasa guys ya, jadi sering ada girl talk di antara mereka berdua guys ya, padahal dulu kan itu kayak rival banget guys ya, sekarang jadi sering ngobrol guys ya, kayak teman curhat guys ya. Ani tetap ngotot, dia bilang dia nggak mau tarung untuk di last fight-nya, dia mau ada di kapal aja, mungkin untuk melindungi orang-orang Azumabutos juga sama mungkin ya orang-orang ada di sana kayak guys ya. Akhirnya pun si Mikasa yaudah dia setuju aja. Terus si Ani pun nanya ke Mikasa pertanyaan yang sama yang udah diulang 3 chapter guys ya. Dimana si Ani masih ngotot, dia nanya kira-kira lo bisa nggak ngebunuh si Eren guys. Dan akhirnya pun si Mikasa pun bilang aku tidak akan membunuh Eren, aku akan mengembalikan dia seperti semula guys. Terus ya udah akhirnya si Ani pun pas dengar jawaban itu, si Ani malah bilang kalau begitu kemana Syamu? Aku hanya sedang tidak menggunakannya saja. Jadi mungkin si Ani itu maksudnya adalah tanda pemberian Eren guys ya, karena kan sampai kan selalu dipakai karena untuk bukti cintanya Mikasa ke Eren guys ya. Nah ini lagi nggak dipakai, makanya ditanyain sama si Ani guys ya. Kemudian ada juga perbincangan antara Pik, kemudian juga Falco dan juga Gaby, yang perbincangan kecil ya, dimana si Falco bilang kalau dia tuh udah ngerasa kayak frustasi karena udah nggak ada lagi yang bisa dilindungin, udah nggak ada lagi apapun guys ya. Kampung halamannya Marley udah hancur lebur sama Titan Gemuruh guys ya. Bahkan kalaupun seandainya mereka menang perang pun nggak ada artinya mereka menang, karena kampung halaman mereka udah hancur lebur guys ya. Kemudian Pik pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Gaby dan juga Falco di dalam kapal, dan dia pun minta tolong kepada Kiyomi untuk merawat mereka berdua guys ya, karena si Pik memutuskan untuk ikut dalam pesawat terbang guys ya. Akhirnya jadi ikut pesawat terbang itu ada Levi, kemudian Armin, Jan, Connie, Mikasa, Pik, Rainer, sama awalnya Hanji guys. Jadi setelah dipersiapkan semua secara matang guys ya, mulai dari pesawatnya juga udah siap, senjatanya udah siap, malah tiba-tiba guys ada sebuah kejutan guys. Yang kedua ada serangan dari Floats guys ya. Begitu sudah dipersiapkan semua, tiba-tiba Floats datang setelah menumpang di kapal yang ditumpang atau dinaiki oleh pasukan Eldian Marlian dan juga Eldian Paradis guys ya. Dimana akhirnya Floats menembak secara barbar yang akhirnya membuat pesawat terbang itu tangki bensinnya guys ya itu rusak dan harus diperbaiki sekitar 1 jam guys ya. Terus begitu mau diperbaikin, tahu-tahu mereka mendengar suara yang sangat mengerikan guys ya. Tiba-tiba ada suara Titan Gemuruh yang tiba-tiba sudah sampai guys. Wow. Jadi kayak berpacu dengan waktu guys ya. Wah gimana nih 1 jam nih guys ya. Terus begitu si Velosa nyampe, dia langsung di-kill sama Mikasa, dimana si Mikasa itu langsung pakai maneuver gear, langsung ditembakin ke arah si Velosa, terus langsung kena lehernya dan langsung tewas guys ya. Jadi si Velosa ini kayaknya kuat juga guys ya. Udah ditembakin Thunder Spear sama si Gaby,
tapi masih Thunder Shield sama si Gaby, maaf, udah ditembakin pakai headshot sama si Gaby tapi masih kurang juga guys ya. Padahal itu harusnya udah tewas kali guys ya, udah meledak tapi masih hidup juga guys ya. Ya maklum sih, Levi aja masih hidup apalagi Flood guys ya. Dan akhirnya pun si Flood ini akhirnya tewas guys ya di tempat, dan memberikan sebuah kata-kata yang cukup ya bisa dibilang lumayan lah guys ya untuk seorang Flood guys ya. Kemudian akhirnya pun para Azuma Putra semuanya melepaskan pesawat itu karena sudah dikejar waktu guys ya. Dan para prajurit, ya gue bilang prajurit aja guys ya karena kan udah gabung semua guys ya, para prajurit pembebasan akhirnya pun ngelihat gemuruh tersebut dan langsung ingin membuat sebuah keputusan kira-kira siapa nih yang ingin atau harus menghentikan Titan gemuruh tersebut guys ya. Kira-kira siapa nih guys? Tenang aja, jawabannya sudah jelas guys ya. Bukan Armin, bukan Reiner, dan juga bukan Mikasa. Karena akan menghentikan Titan gemuruh tersebut adalah Hanji guys ya. Pembahasan ketiga, terima kasih Hanji, Shinzo Sasageo. Dimana akhirnya Hanji pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar bisa mengulur waktu demi para Azuma Beatles dan juga demi para squad yang lain guys ya. Awalnya sih Armin mengajukan diri guys ya, dimana Armin bilang, udahlah gua aja kan, gua kan Titan kolosal ini kan, gua pasti sanggup menghentikan minimal 1-5 Titan kolosal yang lain guys ya. Tapi si Reiner pun mengatakan kalau jangan, lu itu senjata rahasia kita, lu itu adalah poin penting untuk menghadapi Eren. Kalau lu nggak ada atau lu masih di sini, terus gimana kita menghentikan Eren guys ya. Akhirnya pun yang kayak tadi gue bilang guys ya, Hanji pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan gagah. Terus begitu mau mengorbankan dirinya, dia pun langsung ketemu sama si Levi. Levi bilang, woi mata 4, woi kacamata, bulatkan tekadmu. Wow, atau Shinzo Sasageo. Dan habis itu langsung si Hanji pun bilang, wah ini pertama kali kamu mengucapkan kepadaku, terima kasih ya. Langsung dia pun langsung terbang pergi ke arah Titan Gemuruh dan langsung mulai mengorbankan diri guys ya. Dan menembakkan Titan Gemuruh dengan Thunder Spear guys ya. Dan berhasil menembakkan satu Titan Gemuruh guys ya. Ya bisa dibilang cukup untuk menghentikan ya sekitar 1 jam guys ya. Karena kan bayangkan 1 jam, mungkin nggak 1 jam banget sih perbaikannya, mungkin sekitar ya mungkin 40 menit ya, karena kan dipercepat guys ya. Ya lo bayangin aja guys kalau beneran 1 jam bisa keburu bonyok ya semua di situ ya, jadi geprek nanti, kasihan mereka juga ya. Dan akhirnya pun Hanji tewas akibat terkena kayaknya sih semacam ini ya, asapnya si kolosal Titan. Dan akhirnya pun dia tewas dengan mengorbankan dirinya, dan akhirnya para pasukan berhasil lolos dan terbang, dan ada juga yang ke kapal guys ya untuk pergi dari Pulau Odiha yang sudah hancur guys ya. Terima kasih Hanji atas pengorbanannya. Dan begitu Hanji mengorbankan dirinya, dia pun langsung bertemu dengan Erwin dan kawan-kawannya guys ya. Erwin bilang ya terima kasih atas perjuanganmu Hanji. Wow. Dan si si Levi juga bilang terima kasih juga ke Hanji. Semua anak-anak kru Kada 114 juga langsung pada nangis guys ya sama Hanji guys. Dan gue juga hampir nangis guys, gila sih. Hanji itu emang salah satu orang yang muslim yang cukup berpengaruh guys ya, meskipun cuma sedikit guys ya. Ya kalau lu bandingin sama Erwin sama para leader yang lain emang kurang sih, tapi ya dia itu cukup berpengaruh karena dia adalah orang yang bisa dibilang sering sekali meneliti para Titan guys ya. Jadi terima kasih untuk Hanji, dan itulah akhir dari chapter ke-133 guys ya. 132, maaf. Aduh, ini gara-gara gara-gara baca manga Kanokori nih, gue jadi suka bingung nih baca chapternya nih ya. Chapter ke-132 guys ya, dimana akhirnya kelar dengan sangat menyedihkan guys ya, seperti Attack on Titan pada umumnya guys ya. Nah kira-kira nih minggu depan minggu depan sih, bulan depan ya, maaf guys ya, bulan depan kira-kira bakal kayak gimana nih guys ya. Apakah akan ada perlawanan sengit dari para kolosal Titan dinding untuk menghadapi para para jet pembebasan guys ya, seperti si Armin, terus habis itu juga si Reiner, terus juga Mikasa dan yang lainnya guys ya. Dan yang paling kita tunggu guys ya, inilah ya guys ya, momen yang paling the best of the best guys ya, dimana para kolosal Titan itu akan menghadapi para Titan Shifter guys. Wah, saya nggak ada Armin sih, nggak ada Ani sih. Kalau ada Ani lebih lengkap lagi guys ya. Kalau gitu saya dulu guys ya, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk gue. Dan kalau ada salah kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.